Dahulu pada masa sebelum kemerdekaan, masyarakat Jawa masih memegang erat adat istiadat feodal Jawa. Pada masa itu, kedudukan wanita dipandang sebelah mata. Salah satu tokoh yang berani melawan arus dengan berusaha memberontak dari ikatan adat Jawa yang selama ini dianggap tidak adil dan ingin menghancurkan pembatas tersebut adalah Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong pada 21 April 1879. Ayah Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara, sedangkan ibunya yang bernama Mas Ayu Ngasirah yang hanyalah rakyat biasa. Kartini lahir di keluarga bangsawan, dan Kartini diperbolehkan sekolah hanya sampai usianya 12 tahun di Europe Leisure School. Setelah usianya 12 tahun, Kartini diwajibkan untuk tinggal di rumah. Kartini adalah sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat menempuh pendidikan yang setara dengan para pria. Berbeda dengan masa lampau, di mana kaum wanita hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah, tanpa adanya pendidikan yang setara dengan kaum pria. Sundari, berhenti kamu. Pulang kamu ke rumah. Sundari tidak mau dijodohkan, Pak, Bu. Sundari mau sekolah. Apa? Sekolah? Tugas perempuan hanyalah memasak. Sundari ingin sekolah yang tinggi supaya jadi perempuan yang berpendidikan. Sudah, nggak usah mimpi kamu. Bapak dan Ibu akan tetap menjodohkan kamu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Maafkan kami, Doro. Kami hanya ingin menjodohkan Sundari. Kenapa kok dijodohkan? Memang sudah waktunya. Mapunten Mbak Yu. Mbak Yu dipanggil oleh Romo. Ya sudah, ayo kita pulang. Hatiku rasanya hancur sekali melihat kejadian seperti tadi, Mbak Yu. Kita tidak boleh diam. Kita harus bertindak sesuatu. Kebiasaan ini tidak bisa terjadi terus-menerus. Kebiasaan macam apa ini? Itu yang selama ini aku pikirkan, adikku. Kita harus bertindak sesuatu. Setuju, Mbak Yu? Monggo. Apunten Romo, Trinil dan adik-adik ingin mengajak masyarakat untuk belajar bersama. Apakah Romo memberi izin? Monggo. Untuk memajukan perempuan-perempuan, Romo? Ya sudah, Romo menyetujuinya. Terima kasih, Romo. Namun pada saat sibuk-sibuknya kegiatan ketiga saudara itu, ayahanda dari Raden Ajeng Kartini tiba-tiba jatuh sakit, bersamaan dengan Bupati Rembang yang tiba-tiba melamar beliau, dengan status mempunyai anak 7 dan 3 istri. Kartini sempat menolak lamaran tersebut, namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya karena rasa hormat dan cintanya dengan ayahnya yang sedang sakit, dan menginginkan agar Kartini segera menikah. Apa yang harus saya syukuri? Menikah dengan seorang lelaki yang sudah mempunyai 3 istri. Sudah syukur Bupati yang melamarmu, bukan Merdono. Saya tetap akan menunggu proposal dari negeri Belanda. Proposalmu kui belum tentu diterima, mungkin ditolak. Saya tidak ingin membuat kecewa Romo. Saya minta maaf, Ibu. Bayu, Romo manggilmu. Ada perihal apakah Romo memanggilku? Kamu itu sudah waktunya untuk dipingit. Kamu tidak perlu melanjutkan sekolah lagi. Tapi Romo, aku ingin mempunyai banyak pengetahuan dan juga banyak teman.
Apakah itu salah? Kanjeng Ibu mengerti maksudmu, Cak Ayu, tapi adat istiadat tidak boleh dilanggar. Kartini harus dikurung di dalam rumah, diputus hubungan dengan dunia luar sampai ada laki-laki yang mau menikahinya. Kartini pun merasa sangat sedih tak terhingga, karena ia merasa tidak akan bebas dan harus meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan di sekolah. Masa pingitan Kartini berlangsung selama 4 tahun. Setelah masa pingitannya selesai, Kartini mulai mengirimkan surat dan tulisan ke redaksi koran dan majalah Belanda dengan menggunakan nama pena Herf Klaverblad. Hal itu membuat Kartini semakin dikenal. Pada tahun 1899, Kartini memperoleh sahabat pena asal Belanda bernama Stella Zeehandelaar. Melalui surat-surat kepada Stella, Kartini menguraikan cita-cita, ulasan, dan keingintahuannya tentang gagasan wanita-wanita di Eropa. Setelah saling bertukar pikiran, Kartini menemukan salah satu faktor yang dapat mengangkat derajat wanita di Indonesia, yaitu melalui pendidikannya. Kartini banyak menghabiskan waktu dengan baca buku pengetahuan. Gimana? Apakah kamu sudah siap menjadi Raden Ayu? Saya menerima lamaran dari Bupati Rembang, namun ada syaratnya. Apalagi? Sudah. Ayo teruskan, Dok. Syarat yang pertama, saya tidak mau membasuh kaki Kang Mas Adipati. Yang kedua, saya tidak mau dibebani dengan peraturan sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa. Dan yang ketiga, Cukup, Nil. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Ibu bakal mewujudkan semua syarat-syaratmu itu. Resti? Nil benar, Bu. Suami saya menikah lagi. Mas Cokro lebih mencintai istri barunya, perempuan yang berpendidikan. Teruskan, Nil. Bayu Iki mendukungmu. yang ketiga, saya mengharuskan suami saya membantu mendirikan sekolah buat perempuan dan orang-orang miskin. Sudah, hanya itu saja. Satu lagi, Romo. Saya ingin Nyunga Sirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, melainkan tinggal di ruang depan. Dan saya ingin semua anak-anak Romo memanggil Nyunga Sirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Mbak Yo lagi. Yowes, cepat catat syaratnya tadi, agar cepat dikirim ke Bupati Rembang. Setelah mendapatkan surat yang berisi persyaratan dari Raden Ajeng Kartini, Bupati Rembang langsung menghampiri Raden Ajeng Kartini yang berada di Jepara. Jika Kang Mas keberatan atas hal tersebut, tolong jangan jadikan ini buat masalah antar keluarga. Maaf, saya hanya geli dengan kekhawatiran adik Ajeng Kartini ini. Tapi tidak apa-apa, normal karena adik Ajeng Kartini ini belum mengenal saya. Saya ikhlas dengan persyaratannya. Aku akan mengawal cita-citamu. Kartini menikah pada 8 November 1903 di Rembang. Kartini juga membuka sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu di sekitar Pendokong, Kabupaten Rembang. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya, Raden Mas Susale. Namun, akibat dari proses melahirkan yang tidak berjalan lancar, pada tanggal 17 September 1904, Kartini wafat. Perjuangan Kartini telah mengubah sudut pandang terhadap peran perempuan. Ia tidak ikut berperang dengan mengangkat senjata, tapi ia berperang melawan ketidakadilan dengan gagasan, pikiran, dan tindakan yang menginspirasi banyak orang. Habis gelap terbitlah terang. Terima kasih, Raden Ajeng Kartini, atas perjuanganmu. Hari ini kami bisa berdiri kokoh, melangkah maju tanpa batas, berkarya, dan menunjukkannya pada dunia. Terima kasih, Ibu kita Kartini.
sekolah, tugas perempuan hanyalah memasak. Aku akan tetap menjodohkan kamu. Apa? Sekolah. Aku akan tetap menjodohkan kamu. Iya benar, Bu. Iya benar, Bu. Suami saya menikah lagi. Iya benar, Bu. Suami saya meninggal. Saya istri barunya, perempuan yang berpendidikan.